Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil 'ilmi wal 'amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. كما قال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمات. وقال أيضا جلوس ساعة عند العلماء أحق إلى الله من عبادة ألف سنة الحديث. حضرة المحترمين والمكرمين, segenap para alim, para ulama, para kiai, para sahabat tokoh masyarakat, dan kita orang tua kita yang kita hormati Bapak Dr. Haji Effendi selaku Ketua Payuban beserta stafnya yang kita hormati. Tak lupa Bapak Diliati yang dihormati, selaku sesepuh juga Bapak Tamso yang kita hormati, Bapak Haji Karsa, Bapak Sohibul Baik, Bapak siapa? Bapak Imam dan Pak Lasimin. Imam dan Pak Lasimin beserta ibu keluarga besarnya yang kita hormati. Tak lupa pencatat, administrasi, aslilik, dan temannya, tokoh masyarakat, para sesepuh segenap jamaah paguyuban Santi. Walaupun tidak kami rangkai satu persatu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, takdim, cinta, kerinduan kami, yang insya Allah semuanya dalam rahmat ampunan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang pertama, tak pernah hentinya, tak pernah bosannya untuk kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dari Allah, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat hidayah iman, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah hadirkan kita bersama dalam rangka menggugurkan satu kewajiban sekaligus silaturahmi, walaupun sebulan sekali. Insya Allah mudah-mudahan hadirnya kita bersama akan selalu menjadi kebersamaan sampai di negeri surganya nanti yang terindah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam
senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling indah, manusia yang agung, pembawa risalah, pemimpin negeri dunia akhirat, yang punya syafaatul uzma, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, hingga kita mengumatnya, khususnya jamaah paguyuban, insyaallah suatu saat nanti pun bisa berkunjung ke Makkah Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya. Suatu saat harapan, impian, doa kita, mudah-mudahan kita benar-benar akan berjumpa beliau, diakui sebagai umat beliau, akan mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Di qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah yang dirahmati Allah, wa fi tanbihil ghafil khala ahlul hukama, khala bika sahwa ahlul hukama, para ahli hikmah, afdalun nasi, andikanya afdalun nasi, utawi utama manungsa iku man wong kana kang ana fihi ing daleman apa khamsu khisalin, lima pira-pira perkara. Awaluha utawi kawitane khamsu iku ayyakuna nyeto ana sapa ma ala ibadati rabbihi ngatase, iku ayyakuna nyeto ana sapa ma ala ibadati rabbi ngatasa ibadah pangeran iman, iku bilan kang ngadeg. Wasani utai kang kaping iku ayatuna nyento ana apa nafsuhu kemanfaatan iman il khalqi maring makhluk, iku zahiran kang pertelok nyoto. Wasani utai kang kaping iku ayatuna nyento ana sapa annasu menungso min syari saking keburukan iman, ana iku amin kang selamat, kang aman kabeh. Arwadi utai kang kaping iku ayatuna nyento ono sokomat apna saking barang fi edinasi kang tetep ing dalam pira-pira tangan manusa, ana iku aisan kang megah, kang ora ngarep-ngarep. Wal khamisu ta kang kaping 5 iku ayatuna nyento ono sokoman lil mauti maring mati, ana iku musta'idan kang cawis-cawis, kang siap-siap. Termaktub dalam kitab Tanbihul Ghafilin, qala ahlul hukama, berkata, bersabda para ahli hikmah. Apa sabda mereka? Afdalun nas, sebaik-baik manusia, utama-utamanya manusia adalah man kana fi khamsi khisal, dialah, merekalah orang-orang yang mempunyai 5 perkara, 5 sifat, 5 sesuatu dalam diri mereka. Awaluha, yang pertama apa? Ayyakuna ala ibadati rabbihi muqbilan, dia ketika beribadah kepada Allah muqbilan, benar-benar bersungguh-sungguh, benar-benar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi niatnya, hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah, apapun aktivitasnya. Ya sebenarnya nih, ketika orang beriman, apapun bentuknya sudah dinilai ibadah. Jadi dia berusaha betul selalu menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan berusaha menjauhi larangannya, sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, berbakti kepada beliau. Mulai malam hari ini apapun aktivitas kita,
semata-mata mengharapkan ibadah, mengharapkan rahmat ridhonya Allah, baik mungkin secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, baik mungkin itu tervalidasi oleh manusia ataupun kagak, ya cukuplah Allah yang tahu, nggak perlu validasi, yang penting cukup Allah yang tahu. Yang pertama, yuk niatkan dalam hidup kita selalu berusaha mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hebat-hebatnya manusia, utama-utamanya makhluk. Yang kedua, wasani ayyakuna afuril khalqi dhahira, dia bermanfaat untuk sesama makhluknya, bermanfaat untuk orang lain. Mungkin yang punya hartanya memberi kemanfaatan terhadap yang lainnya dengan hartanya. Mungkin dia punya ilmu, sampaikan walaupun hanya sekedar alibah. Mungkin dia punya tenaga pikiran, sampaikan, urun tenaga, urun pikiran. Mungkin urun waktu, luar biasa. Halo, yang hadir ini termasuk ya, urun semuanya, tenaga, pikiran, waktu, betul? Semata-mata silaturahmi memperjuangkan agama Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala tiga sama Nabi kanjeng Nabi, khairun nasi utawi luwi-luwi api-api bagus-bagus manusa iku anfa'uhum luwi manfaaten nas lin nasi maring menungso kang wene. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain, baik dengan hartanya, jabatannya, tenaganya, pikirannya, ilmunya, dan lain sebagainya. Inilah utama-utamanya manusia. Wasal itu ada pun yang ketiga, ayakuna nasu min syarrihi aminina. Yang ketiga adalah manusia yang dari dia semua damai, semua aman, selamat dari keburukannya. Berarti dia manusia yang baik, kagak suka menyebar keburukan. Di sana sini menyebar keburukan, di sana sini bikin ontran-ontran, di sana sini istrinya banyak, di Serua ada istrinya, di Pondok Petik ada istrinya. Ya, jadi orang lain selamat dari keburukannya, berarti luar biasa. Kualitas kehidupannya benar-benar dijaga. Dia menjaga betul, ya, sikapnya, berarti akhlaknya baik. Jadi manusia selamat dari keburukannya, berarti manusia itu berarti manusia yang baik, akhlaknya baik. Insya Allah segenap paguyuban ini, insya Allah, amin ya rabbal. Warabi'u, yang keempat, ayyakuna amma fi'atin nasi aisa. Yang keempat, tidak berharap sesuatu yang ada pada orang lain, kagak arep-arep, kagak tomak. Halo, kagak irenan sama orang lain, ya, subhanallah. Jadi Mary, orang lain punya begini Mary, bahkan iri dengki, naudzubillah. Ketika dia sudah bisa, ya, memutuskan, mengharapkan tomat, insya Allah dia akan menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang qanaah. Dia bisa menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, apa yang sudah diberikan oleh Allah. Gak ngarep-ngarep apa yang ada dalam orang lain. Yang kelima apa? Wal khamisu, silakan sambil makan bakso ya. Biasa ini Pak Ustadz suruh ngomong deh. Nanti usul nih, baksonya terakhir aja nih. Kalau ngajinya udah selesai.
Soalnya nanti Pak Ustaz makan sendiri. Wal khamisu ayyakuna al-mauti musta'idan. Yang kelima, dia menjadi orang yang mempersiapkan kematiannya. Ingat mati, eling mati. Tapi makan bakso enak banget. Kira-kira eling mati apa orang? Kayaknya orang eling mati. Subhanallah. Ya. Ternyata manusia yang baik, manusia yang paling utama adalah manusia yang senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Jadi di dunia ini nggak ada yang pasti kecuali kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika kematian sudah datang, tidak bisa dimundurkan. Ketika ajal sudah datang, tidak bisa diundurkan ataupun dimajukan sedetik pun, kagak bisa. Walaupun fi burujin musayyadah, walaupun bersembunyi di benteng yang kuat sekalipun, mati tetap akan menemui kita. Gak pandang bulu, mati gak harus tua. Betul? Banyak anak muda mati, bahkan baru lahir mati. Yang batuk bengek orang mati-mati. Halo, lagi futsal waras berdigas tiba-tiba jatuh mati. Lagi makan bakso tiba-tiba mati. Agak. Kami mati syahid nih. Subhanallah. Ya. Mati nggak harus sakit, ya. Yang waras juga yang sehat, subhanallah, luar biasa. Dan pada hakikatnya kematian itu sangat dekat dengan diri, karena kapan saja, sewaktu-waktu kematian bisa datang menjemput kita. Makanya kudu eling pati. Jadi orang kaya eling mati, insya Allah kekayaannya membawa kemanfaatan untuk kebaikan dunia akhir. Umpama dikasih miskin, fakir, eling mati tetap bisa bersabar. Subhanallah, eling mati. Adin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qad rusidatil maut wa qurbihi 'alal mu'minin ka qatli thuluthumi'ati durbatin bisyaifi. Allahu akbar. Nabi bersabda, kira-kira sakitnya sakaratul maut dan pedihnya sakaratul maut alal mu'mini, atas orang yang beriman, kakot beri lutumi ati korbatin bisayfi, seperti ditebas 300 tebasan dengan pedang. Halo. Sakitnya sakaratul maut untuk seorang mukmin seperti ditebas pedang kali 300 tebasan pedang. Bayangkan, masih hidup ditebas pedang 300 kali, kayak apa sakitnya sakaratul maut. Tapi kalau insya Allah, kalau orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang suka silaturahmi seperti jamaah paguyuban ini, insya Allah bagai apa? Rambut dicabut dari tepung. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Lanjut. Masih lama, baru makan satu bakso.
Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Lanjut tuh yang lagi makan bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzukira. Itu. Ternyata sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Ada satu kisah. Wa dzukira anna Isa alaihissalam kana yutil mauta bi idznillah ta'ala. Faqala lahu ba'dul kafarati innaka qad ahyaita man kana hadithul maut wa la'allahu lam yakun maitan Fahyi lana man mata fi zamanil ula. Faqala lahu ikhtaru man syi'tum faqala ila akhiril riwayat. Disebutkan sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam karena yukil maut, mukjizatnya adalah bisa menghidupkan orang yang mati biidznillah ta'ala, dengan seizin dari Allah ta'ala. Faqala lahu, benar tuh, Nabi Isa menghidupkan orang mati. Faqala lahu, dijawab oleh ba'dul kafar, sebagian orang-orang kafir, innaka qad ahyaita man kana hadithul maut wa la'allahu lam yakun maita fahilana man mata fi zamanil ula. Wahai Nabi Isa, karuan kau bisa menghidupkan orang yang baru mati, kata orang-orang kafir. Coba kau hidupkan ya. Nabi Isa, kau bisa menghidupkan orang yang baru mati. Belum tentu orang yang baru mati itu mati beneran, barangkali belum mati ya kawan. Kau bisa coba wahai Nabi Musa, kau hidupkan orang yang mati sudah lama, kata orang-orang kafir. Fa'ilana man mata fi zamanil ula. Coba Nabi Isa, kau hidupkan orang-orang yang telah mati terdahulu. Faqala, berkata Nabi Isa lagu terhadap orang-orang kafir, ikhtaru, baik, ikhtaru man syi'tum, baik, pilih, kau mau pilih siapa silahkan, kata Nabi Isa. Faqalu ahilana sam mabni Nuh. Wahai Nabi Isa, tolong hidupkan Sam bin Nuh yang telah mati ribuan tahun yang lalu. Faja'a ila qabrihi wa shalla ra'ataini wa ja'a Allah Ta'ala. Nah, akhirnya Nabi Isa mendatangi kuburannya Sam bin Nuh, sholat 2 rakaat, lalu berdoa kepada Allah. Akhirnya apa? Fa'ahyallahu sammat bin Nuh. Dengan izin Allah, benar, Sam bin Nuh yang telah mati ribuan tahun yang lalu hidup lagi. Fa'idan, ya, mujizat Nabi Isa. Tadi baru dihidupkan ada orang mati, takutnya belum mati beneran, mati suri. Coba kau hidupkan orang yang sudah mati ribuan tahun yang lalu. Benar, Nabi Isa, silahkan pilih yang mana. Orang-orang kafir pilih Sam bin Nuh. Benar, dihidupkan lagi. Fa'idan ra'suhu waliyatu qad baydata. Ketika Sam bin Nuh ini dihidupkan, ya, rambut kepalanya dan rambut jenggotnya seketika putih semua. Fakila mahada, apa ini perkaranya? Kok bisa menjadi putih semua? Fa inna syaiba lam yakun fi zamanika. Dulu engkau dikubur, ya, belum ada ubannya. Fa inna syaiba lam yakun fi zamanika. Dulu ketika engkau dikubur, zamanmu dikubur dulu belum beruban. Qala, kata Sam bin Nuh, sami'tu an-nida fa dhanantu anna al-qiyamata qad qama fasaba sya'ru ra'si waliyati minal haibati. Ya, aku mendengar panggilan dan aku menyangka, kirain annal kiamata qad qomat, kirain kiamat, hari kiamat itu telah tiba, padahal dihidupkan lagi oleh Nabi Isa seizin Allah, sebagai mukjizat Nabi Isa. Fasyaba sya'ri rasi wala'i min aiba, sehingga rambut kepala dan rambut janggutku
putih seketika karena takut minal haibah. Fakila, ditanya, mundu kam anta mayitun, sejak kapan engkau meninggal wahai Sa'd bin Nuh? Qala, menjawab Sa'd bin Nuh, mundur arba'atu alafi sanati, sejak zaman 4000 tahun yang lalu. Jawab Sa'd bin Nuh, nikwa madahabat, dan gak hilang anni dariku sakratul maut, tentang sakitnya, pedihnya sakaratul maut. 4000 tahun telah dikubur masih merasakan sakitnya sakaratul maut. Subhanallah. Halo, gak ada jaminan ya, bulan depan kita akan bertemu lagi, gak ada jaminan. Besok kita bisa melihat hari lagi, gak ada jaminan. Atau bahkan pulang dari sini kita masih ada umur, gak ada jaminan. Makanya ayo kita eling pati dan mempersiapkan bekal menghadapi kematian. Lanjut terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamid al-Mufafi annahu qala man aktsara min dzikril maut akrama bi salasati asya. Dari Abi Hamid al-Mufafi berkata, man aktsara min dzikril maut akrama bi salasati asya. Barang siapa memperbanyak mengingat kematian, barang siapa banyak mengingat kematian, maka akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, takjilut taubat, dia akan selalu enggal-enggal cepat bertaubat. Siapa tahu itu akhir hidupnya. Salah dosa, manusia mana sih yang tidak punya salah dan dosa, tapi dia senantiasa cepat, bahkan istiqomah, selalu bertaubat kepada. Karena apa? Dia ingat kematian. Orang yang ingat kematian, pasti dia akan selalu bertaubat kepada Allah. Yang kedua, wa qana'atul quwa, menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alias qana'ah. Ketika dia sudah qana'ah, maka dia akan bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu. Dan yang ketiga, wanasyatul fil ibadah, wanasyatul ibadah atau wanasyatu fil ibadah, dia terengginas, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yakin dengan seyakin-yakinnya satu saat dia akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, waman nasi'al maut uqiba di salah satu asya, barang siapa lupa dengan kematian, maka akan diuji dengan 3 perkara. Apa yang pertama? Taswifut taubah, kendor taubatnya, malas untuk bertaubat, seakan-akan mau hidup selamanya berbuat salah dosa, nggak terasa, bahkan merasa nggak berbuat salah, merasa tidak